Welcome, welcome, Revoniers. Hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi hari ini kita udah masuk di serangkaian acara mini course Data Analytics di hari kedua ya teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya? Udah pada siap belum untuk ikutan sesi hari ini? Karena pastinya bakalan padat banget materi hari ini ya teman-teman. Boleh dong coba diketik di live chat, ketik 1 kalau teman-teman udah siap dan udah semangat untuk ikutan sesinya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang sambil dengerin sesi, sambil di jalan pulang, atau mungkin masih di kantor, masih ngerjain tugas kuliahnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang nanti bisa sambil didengerin aja sesinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Nah, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat dan semangat terus ya, supaya kita bisa ikutan sesi hari ini dengan lancar. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja ya kita buka sesinya. Nah, jadi hari ini seperti yang teman-teman udah ketahui, kita bakalan ada sesi lecture Data Analytics in Business. Agendanya bakal ngebahas apa aja sih? Nah, jadi agendanya nanti akan ada penjelasan nih tentang Data Analytics in Business ini sendiri, memahami secara lebih mendalam gitu ya tentang data analytics dan juga tahap-tahap dalam menganalisis data. Nah, jadi nanti boleh disimak sesinya dan disiapkan catatannya. Kalian ini pastinya bakalan daging banget gitu ya. Dan setelah itu aku juga akan menginformasikan mengenai tugas serta syarat-syarat dapetin sertifikat karena mulai malam hari ini kita akan mulai membuka akses untuk tugas-tugas di mini course. Jadi teman-teman nanti harap disimak sesinya secara penuh supaya nanti nggak ketinggalan informasi ya, karena hari ini adalah hari di mana kita akan membagikan link untuk tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya juga ada sesi tanya jawab ya pastinya. Jadi nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh sambil ditulis aja di kolom live chat-nya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih masuk ke agenda utama kita. Ada lecture Data Analytics in Business, di mana hari ini kita akan ketemu lagi sama Kak Vanessa Geraldine. Jadi yang belum sempat ketemu kemarin, aku mau kenalin lagi ya teman-teman. Kak Vanessa ini merupakan Head of Programs di Revoyu, yang dulu pernah bekerja sebagai Artificial Intelligence Analyst di Amazon Web Services Australia, terus juga pernah menjadi Business Analytics Manager di Gojek, dan pernah menjadi senior analis di Lazada juga gitu. Jadi nanti teman-teman hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang implementasi data analytics dalam sebuah bisnis. Jadi jangan lupa ya, langsung aja disiapkan catatannya, tapi kita boleh panggilkan dulu nih Kak Vanessa-nya untuk bergabung ya, untuk menyapa teman-teman yang hadir di malam hari ini. Halo Kak Vanessa, selamat malam. Halo, selamat malam Cita. Selamat malam teman-teman. Salam kenal buat yang baru Oke, ketemu gimana ya. nih? Salam kenal dari Kak Vanessa buat teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya Kak Vanessa hari ini? Baik banget, Cit. Jadi nggak sabar pengen sharing buat sama teman-teman sekalian di malam hari ini. Pastinya, teman-teman juga kayaknya udah nggak sabar nih, so langsung aja aku oper sesinya ke Kak Vanessa, dan untuk Kak Vanessa, the floor is yours. Oke, thank you. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik banget buat aku dan harapannya menarik banget buat teman-teman juga gitu ya, yaitu kalau misal kita bicara soal data, kita juga nggak cuma ngomongin soal data nih, tapi gimana sih penerapannya juga di dalam bisnis gitu ya, dan apa aja yang akan digunakan, segala macam kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi, apa aja yang akan kita bahas, ini cukup banyak teman-teman, gitu ya. Kita akan bahas mulai dari overview secara singkat mengenai data analytics itu sendiri, kita akan bahas sedikit soal database, dan menyentuh sedikit gitu ya soal tipe analytics dan AI, kemudian metodologinya seperti apa kalau kita mau mengolah data, gimana kalau misalnya kita berhadapan dengan types of data, visualisasi, sampai ke tools, dan juga topik yang sekarang lagi in banget nih teman-teman, yaitu prompt engineering gitu ya, GPT dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan belajar teman-teman gitu ya, gimana sih sebetulnya analytics ini memang berkembang gitu ya, dan gimana caranya kita meng-approach sebuah
problem gitu ya, juga dengan menggunakan analytics approach. Nah, harapannya supaya teman-teman yang belum ada gambaran nih tentang data analytics, dan menjadi data analis in general, teman-teman bisa dapat gambaran gitu ya, bahwa apa yang nanti aku akan paparkan gitu ya, itu kurang lebih adalah apa yang akan teman-teman lakukan sebagai data analis gitu, atau business analyst in companies gitu ya, supaya gimana caranya sih the idea of leveraging data gitu ya untuk kepentingan bisnis gitu, karena penting banget nih apalagi di zaman sekarang di mana data yang diolah itu banyak banget gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kita akan mulai dengan yang sederhana dulu nih gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya data itu sendiri gitu. Nah, teman-teman kalau dengar soal data pasti udah familiar banget lah ya gitu ya dengan istilah ini gitu. Tapi sebetulnya data itu sangat luas pengertiannya teman-teman ya. Jadi data itu bisa berupa angka, mungkin yang selama ini kita seringkali pahami gitu ya, bahwa data itu biasanya berupa angka. Tapi sebetulnya data itu juga berupa image, contohnya foto itu bisa menjadi data gitu ya, karakter, recording gitu ya, itu semua bisa jadi data karena data itu akan diambil, diolah untuk mendapatkan decision gitu ya, atau keputusan terhadap sesuatu gitu. Nah, jadi data itu sendiri, misalnya teman-teman punya angka 1000 gitu ya, tanpa adanya konteks apapun gitu ya, data itu tidak punya meaning apa-apa, tidak punya arti gitu. Tapi ketika kita coba interpretasikan, kita kombinasikan dengan konteks, misalnya 1000 ini adalah uang gitu ya. Nah, itu baru menjadi informasi. Nah, ini yang memang kita perlu penting untuk kita bedakan ya, teman-teman. Jadi, data versus informasi gitu. Kalau aku punya angka gitu ya 1099 ini, itu angka itu adalah data gitu. Tapi ketika teman-teman memberikan konteks lebih gitu, contohnya ternyata angka ini dibicarakan gitu ya dalam konteks, oh ternyata ini jumlah angka anak-anak gitu ya yang memang memiliki disabilitas, contohnya begitu. Itu adalah informasi. Jadi dengan kita memberikan konteks terhadap data ini, maka ini menjadi informasi, teman-teman. Dan gimana nih, terus dari informasi ini kita bisa transformasi lagi nih, jadi sesuatu yang lebih penting lagi. Nah, jadi apa yang sebetulnya tadi, misalnya tadi contohnya data gitu ya, kemudian jadi informasi. Ketika kita mengolah gitu ya suatu data, maka data ini dengan istilah yang kita kenal dengan nama data analytics gitu ya, adalah satu seni untuk mengekstraksi pola, mengekstraksi tren gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tadi. Jadi tadi data yang memang mungkin bentuknya angka semua gitu ya, tapi kita harus menarik kesimpulan kan gitu. Jadi proses untuk mengubah dari data-data tersebut jadi satu kesimpulan gitu, itu adalah science untuk extracting itu namanya adalah data analytics. Jadi approach-nya banyak gitu ya, dimensinya banyak, tekniknya banyak. Tapi ujung-ujungnya adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan pola, mendapatkan tren tersebut, sehingga ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan di dalam bisnis, gitu ya, supaya pada akhirnya kita nih mengambil keputusan nggak berdasarkan feeling gitu ya, tapi berdasarkan data. Nah itu yang sebetulnya jadi penting banget teman-teman gitu ya di dalam kenapa kita harus tahu dan kenal data analytics itu sendiri. Jadi penerapannya luas banget, teman-teman mau kerja di bidang apapun pasti menyentuh ini gitu ya. Karena mau di bidang apapun sekarang perlu banget untuk kita paham sekali dan juga mengambil keputusan dengan menggunakan data. Gitu teman-teman. Jadi penting banget karena membantu kita dalam decision making dalam bisnis gitu ya. Jadi apalagi ketika di dalam bisnis pasti penting sekali untuk meningkatkan efisiensi gitu ya. Operasional jadi lebih mudah contohnya, kemudian dengan adanya data tersebut bisa kita pada akhirnya lebih menaikkan profit, menaikkan revenue. Ujung-ujungnya itu, dan itu bisa kita lakukan dengan pengolahan data, jadi mengambil keputusan dengan menggunakan data. Nah, di zaman sekarang teman-teman, kita kenal dengan istilah yang namanya big data gitu ya. Jadi big data ini mungkin sudah dikenal gitu ya. Sebetulnya pas apa namanya? Ini perkembangannya cepat sekali gitu ya.
Dan sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin soal mungkin kenapa sih dulu nggak ada jurusan yang misalnya soal data analytics atau apa, karena memang ini disiplin ilmu yang bisa dibilang sebetulnya sudah dari dulu gitu ya, tapi berkembang menjadi big data ini memang belum terlalu lama lah gitu. Jadi sejak tahun 2010 ke atas gitu ya, baru ketika kita mengenal ada Google dan lain sebagainya, baru kemudian makin berkembang, apalagi sekarang ada AI gitu ya. Jadi ini menjadi semakin lama semakin banyak gitu. Jadi datasetnya besar sekali gitu ya. Di dalam 1 menit ini teman-teman bisa perhatikan betapa banyaknya data yang kita peroleh dan kita lihat setiap harinya. Dan aku yakin ini datanya bertambah as we speak gitu ya. Dan untuk itu kita perlu melihat bahwa big data ini adalah bagian dari keseharian kita sekarang gitu ya. Dan ini adalah beberapa pembeda apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan big data gitu ya. Big data itu berarti dari sisi volume, amount-nya atau jumlahnya itu besar sekali. Dari sisi velocity juga kecepatan untuk pengambilan datanya itu cepat sekali gitu. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman lagi buka satu aplikasi gitu ya, kebetulan aku juga sebelumnya juga kerja di beberapa applications gitu ya, dan juga kalau misalnya teman-teman buka super app gitu ya, itu akan langsung menarik semua data teman-teman. Oh, si A gitu ya, buka aplikasi B gitu ya di jam 5 sore dan dia lagi ada di Jakarta nih gitu. Itu langsung ketangkep dan kamu bayangkan berapa banyak sih orang yang buka aplikasi tersebut dalam waktu yang sama dan berapa banyak informasi yang dia terima pada saat itu juga. Jadi teman-teman akan langsung datanya itu akan langsung masuk gitu ya, dan bayangkan variety-nya juga beda-beda gitu. Ada berupa data lokasi, ada yang berupa data, oh teman-teman ngeklik apa dulu nih di dalam aplikasi tersebut gitu ya, teman-teman pesan makanan, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget varietas dan juga variability gitu ya, dan akhirnya quality of datanya juga beda. Jadi pada akhirnya teman-teman kita berhadapan dengan era big data, dan di sini penting banget untuk kita juga mengenal gitu ya, gimana sih sebetulnya pada akhirnya ketika kita tahu gitu ya, era ini semakin banyak nih big data gitu ya, semakin banyak data yang perlu diolah. Inilah yang menandakan juga kenapa sih memiliki kemampuan atau keahlian atau skill di bidang data itu jadi sangat penting gitu. Jadi kalau teman-teman mau kerja di bidang apapun gitu ya, anggapannya kemampuan menganalisis data itu jadi seolah-olah mandatory gitu ya, sesuatu yang mungkin kalau misalnya di zaman dulu gitu ya enggak gitu ya, tapi sekarang itu jadi sesuatu yang penting untuk teman-teman semua ketahui. Jadi mau teman-teman sekarang kerjanya di background apapun, kalau mau karir switch ataupun meningkatkan karir, ini adalah menurutku satu bidang yang sangat versatile gitu ya, dan akan terus berkembang ke depannya, karena dengan berkembangnya teknologi, data itu nggak akan semakin sedikit, teman-teman, justru akan semakin banyak gitu. Jadi kita juga harus mampu, ini yang menjadi penting banget gitu ya, salah satunya adalah value gitu. Gimana sih sebetulnya, nggak cuma sekedar big gitu ya, tapi gimana sih kita bisa turn that into something yang valuable gitu. Jadi gimana caranya teman-teman bisa melakukan itu, nah kita perlu pahamin juga gitu ya, gimana sih kita bisa memproses gitu ya, memproses data supaya data ini bisa kita consume dalam insight. Tadi aku udah mention data on its own ya angka gitu ya data gitu ya. Tapi apa sih sebetulnya manfaat dari data itu sendiri? Nah, itu hanya bisa diperoleh ketika kita olah gitu ya, kita analisis, kita olah. Nah, jadi teman-teman lihat di sini ada beberapa jadi kalau misalnya di sini dari big data gitu ya, perlu ada pengolahan sampai akhirnya data itu bisa kita dapatkan insight gitu. Perlu ada bantuan dari teman-teman, biasanya ini di data engineering nih gitu ya, ngurusin data warehouse, data management, data storage seperti itu. Jadi ini adalah ranah biasanya ranah data architect atau data engineering. Nah, kemudian ketika kita ngomongin soal prepare for analytics dan analytics sampai insights, dan kita ngomongin soal ranah data analis gitu, dan data scientist. Jadi pada akhirnya teman-teman data pun gitu ya banyak role yang terlibat di dalamnya. Biasanya yang semakin teknis kita bilangnya adalah data engineering atau data architect, yang semakin dekat ke bisnis kita bilangnya adalah data analis seperti itu. Jadi teman-teman perlu ketahuin gitu ya bahwa
ini ada pengolahan data yang perlu dilakukan. Dan kalau misalnya contoh gitu ya, kita ngambil contoh salah satu aplikasi misalnya Tokopedia gitu ya. Nah, ketika kita ngambil kita bertransaksi contohnya, kita browsing, kita bertransaksi, pastinya ada data yang diambil gitu ya, data transaksional yang memang diolah gitu ya oleh teman-teman di data warehouse atau gudang data yang kita akan bahas juga apa sih maksudnya gitu ya. Dan sampai mereka kalau misalnya mau mengolah gitu ya, oh contohnya berarti apa aja nih gitu ya, menjawab pertanyaan bisnis seperti misalnya kita mau menjawab berapa banyak transaksi yang terjadi dalam sehari gitu ya, dan transaksinya jenisnya apa aja. Nah itu perlu dilakukan analisis gitu, karena itulah role di mana data analis gitu ya mengolah itu supaya bisa di-present ke business user dan management gitu melalui data analisis dan visualisasi. Jadi teman-teman, sumber data itu banyak banget, gitu ya. Yang dilakukan oleh company-company ini adalah mengambil data tersebut dari berbagai sumber. Salah satunya dari kalau yang punya aplikasi berarti dari aplikasi mereka sendiri. Dan data tersebut harus diolah sampai kita bisa mendapatkan keputusan bisnis gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau secara traditionally kita bagi analytics ini jadi 4 tipe, gitu ya, berdasarkan kompleksitas dan berdasarkan value yang bisa kita dapatkan. Jadi kita mau coba lihat gitu ya dari sisi ini sebetulnya apa sih yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita mulai dari yang paling sederhana dulu, teman-teman, kita mulai dari ada 4 jenis yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga ada yang sifatnya preskriptif nih gitu ya, yang di sini paling kompleks dan tapi memberikan value paling besar. Gitu. Kita coba olah satu-satu gitu ya teman-teman. Nah kalau dari deskriptif sendiri gitu ya, sebetulnya deskriptif analytics itu apa? Itu sebetulnya didesain untuk kita tahu nih, kita udah punya datanya, kemudian kita mau memberikan report terhadap data tersebut gitu. Contohnya misalnya nih kita punya laporan keuangan gitu ya. Kita tahu udah punya datanya selama beberapa bulan terakhir, kemudian manajemen mau tahu nih apa sih sebetulnya summary-nya gitu ya dari data tersebut. Nah, untuk itu biasanya contohnya company report gitu ya. Kita reporting terhadap apa nih yang terjadi 3 bulan ke belakang contohnya. Nah, itu adalah descriptive analytics. Kita pakai data agregasinya ya misalnya average-nya gitu ya, sum-nya itu kita pakai dan tools-tools yang sederhana seperti Excel biasanya kita gunakan juga untuk descriptive analytics ini. Jadi tentunya kompleksitasnya dan juga tapi value yang didapatkan juga yang paling sederhana gitu. Karena kita mengandalkan data yang memang sebetulnya sih sudah ada bisa dibilang begitu ya, data yang sudah ada di masa lampau. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita move ke tipe yang kedua, yaitu diagnostik gitu. Nah, biasanya setelah teman-teman bikin report, teman-teman mengolah data tersebut gitu ya, pasti ada masa-masa di mana teman-teman jadi mempertanyakan nih, kok ketika saya melakukan analisis ini ada sesuatu yang ganjil ya? Contohnya ternyata setelah bikin grafik, teman-teman misalnya dari data tersebut dibikin grafik, terus ternyata memang ada sesuatu yang aneh nih gitu ya, entah grafiknya tiba-tiba ada yang tren yang naik, tren yang turun gitu ya. Nah pada akhirnya teman-teman olah lagi nih gitu ya, teman-teman cari tahu juga lagi kenapa, teman-teman ambil data lain. Nah ini yang dilakukan ketika teman-teman melakukan diagnostik analisis. Biasanya bisnis analis di company gitu ya itu perlu untuk melakukan ini gitu karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah informasi gitu ya tentang why-nya gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu. Contohnya ada penurunan sales nih di bulan Maret gitu ya. Kenapa sih bisa ini terjadi? Kita ambil dari data marketing contohnya, kita ambil dari data sales, kita coba untuk kombinasikan insight-nya sampai kita dapat sesuatu. Nah, jadi kita bilang ada perlu untuk discovery dan juga drill down gitu ya. Kita mau mencari nih korelasi antara satu data dengan yang lain. Jadi kita mau cari tahu root cause dari masalah ini apa. Nah, ini sering juga kita lakukan dan ini levelnya lebih tinggi teman-teman karena lebih kompleks tapi value yang kita dapat juga bisa lebih banyak. Nah, yang kita kenal juga ketika kita ngobrolin soal predictive analytics yang ketiga gitu ya, yaitu
kita bisa menganalisis gitu ya dari data gitu ya untuk bisa memprediksi kira-kira gitu ya akan seperti apa. Nah, ini bisa dibilang membuat model gitu ya, membuat sebuah model dan ini biasanya melibatkan tools-tools seperti Python, R, jadi melibatkan juga machine learning algorithm gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya ada post di sosial media, kita analisis sentimennya, kira-kira seperti apa gitu ya, atau mengidentifikasi forecasting sesuatu gitu ya. Jadi berdasarkan apa yang memang sudah pernah terjadi juga kita bisa bikin model untuk memprediksi nih kira-kira akan apa nih yang terjadi kayak gitu. Jadi lebih kompleks pastinya dan juga value yang didapat semakin tinggi gitu. Jadi ini predictive analytics teman-teman. Dan yang terakhir adalah contohnya prescriptive analytics. Jadi preskriptif ini lebih canggih lagi karena dia bisa kalau tadi memprediksi ini sampai memberikan solusi. Jadi berdasarkan kalau misalnya jadinya A, maka yang harus dilakukan adalah B gitu. Jadi ada relasi itu gitu kan ya. Jadi ada feedback yang diberikan, suggestion gitu ya yang diberikan terhadap suatu yang diprediksi. Oh, ternyata forecast-nya gitu ya gudangnya nggak muat gitu ya di bulan ini gitu sehingga dia harus memberikan seolah-olah memberikan oh kalau gitu ya perlu ada penempatan barang yang dipindah dan lain sebagainya itu contoh penerapan kalau di bidang operasional gitu ya jadi dia bisa merekomendasikan sesuatu dan juga misalnya untuk campaign tertentu di marketing contohnya jadi ada feedback yang diberikan dan ini biasanya kalau misalnya kita ngobrolin soal analytics ini level tertingginya dari sisi kompleksitas dan juga value yang diberikan gitu. Nah, tentunya teman-teman apa namanya ketika kita ngomongin soal prescriptive analytics ini, nah salah satu hal yang pastinya gitu ya kita pikirkan juga dan sekarang lagi berkembang banget adalah soal AI gitu ya. Teman-teman pasti udah pernah dengar lah ya by now soal AI gitu kan. Gimana caranya sih kita menggunakan computer science applications with math gitu ya untuk gimana caranya ini bisa mengimitasi logic of human gitu ya makanya dibilang artificial intelligence karena dia bisa ibaratnya melakukan decision making seperti orang gitu kan itu yang kita kenal dengan istilah AI gitu jadi machine gitu ya ibaratnya bisa melakukan logical reasoning gitu learning gitu bahkan memperbaiki dirinya sendiri gitu kan yang biasanya itu harus dilakukan oleh manusia tapi sekarang mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu jadi dia adaptif gitu ya melalui ibaratnya kita bilang AI ini harus di training gitu ya di training seperti manusia aja lah kayak manusia ketika dia di training dia bisa memperbaiki algoritmanya sendiri gitu nah tapi memang kalau misalnya kita lihat secara versus tadi ya soal preskriptif gitu bedanya memang kalau misalnya AI ini prediktif dan preskriptif itu bagus gitu ya ketika kita bikin prediksi gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya terkait apakah dia bisa memperbaiki lagi gitu ya modelnya. Nah ini yang dibilang itu next-nya adalah AI gitu ya. Bahwa dia bisa bahkan memperbaiki assumption-nya sendiri untuk pada akhirnya bisa menghandle problem yang lebih dan lebih lagi dengan banyaknya data yang masuk. Makanya teman-teman sebenarnya ketika kita pakai ChatGPT dan yang lain gitu ya, mungkin tools Google Bard dan lain sebagainya, sebenarnya dengan kita menanyakan pertanyaan kepada mereka gitu ya, teman-teman memberikan semakin banyak data sehingga sebetulnya itu yang jadi fit gitu ya untuk mempercepat juga pembelajarannya sehingga language model ini gitu ya bisa semakin lama semakin baik gitu. Jadi ujung-ujungnya kita juga punya peran dan juga gimana caranya kita juga bisa mengutilize AI ini gitu ya dan juga mungkin dengan tools-tools yang ada sekarang terutama ya gimana caranya kita bisa menggunakan ini juga untuk meleverage kita gitu ya untuk kerja gitu karena pada akhirnya ada hal-hal yang kalau teman-teman udah pernah coba ChatGPT teman-teman bisa tanya apapun ya gitu ya ke GPT dan dia akan jawab gitu. Dan di situ sebetulnya teman-teman bisa gunakan sekali untuk tools-tools tersebut untuk meningkatkan productivity. Gitu. Kita akan bahas nanti gitu ya di dalam pembahasan ini juga. Tapi kurang lebih gitu teman-teman. Aku pengen bukain bahwa analytics itu nggak sekedar
ada yang sederhana, ada yang memang kalau misalnya kita ngomongin soal advanced analytics itu bisa sampai ke machine learning dan juga AI gitu. Oke, teman-teman kita balik lagi ke apa namanya kalau misalnya kita ngomongin soal data analytics ya teman-teman, kita akan ke sini dulu gitu ya sebelum kita akan masuk lagi ke tools dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, teman-teman perlu pahami dulu konsep yang namanya database gitu. Database itu sebetulnya adalah sesederhana kumpulan data gitu yang kita kelola dan ini digunakan gitu ya supaya pengguna bisa mudah gitu ya dalam mencari informasi, menyimpan informasi gitu. Jadi sistem ini mengumpulkan ya, jadi kumpulan dari table, kumpulan dari file gitu ya yang memang kita gunakan gitu ya untuk pada akhirnya nanti kalau misalnya kita perlu kita tarik datanya gitu. Tapi ini kita kumpulin dulu nih di dalam satu gitu. Nah, ketika kita ngomongin lebih lanjut lagi data warehousing gitu ya atau bisa dibilang gudang data gitu. Dia melakukan juga dia mengarsipkan berbagai banyak gitu ya data dari banyak source gitu database dari banyak source kumpulan gitu ya untuk pada akhirnya ketika kita mau menunjang apa namanya analisis kita gitu ya ketika kita mau tarik data financial ketika kita tarik data marketing dan lain sebagainya dengan sumber data yang tertata ini kita bisa mendapatkan analisis yang terstruktur dan akurat gitu. Jadi penting sekali untuk punya data warehouse ini supaya akhirnya ketika kita mau tarik data dan mengambil keputusan tentunya ini udah bisa dilakukan gitu. Jadi penting untuk teman-teman juga ketahui konsep ini gitu ya supaya kita lebih ke arah aware. Jadi mungkin yang kalau ranah ini lebih ke arah data engineering, data analis secara detailnya gitu tidak melakukan hal ini, tapi ini adalah konsep dasarnya gitu ya. Jadi akhirnya dari database kumpulan itu kita bisa ngambil tabel, ngambil kolom, dan kita bisa analisis. Nah, hubungan antar database ini ya biasanya antar tabel gitu ya biasanya kita lakukan dengan menggunakan adanya PK atau primary key gitu. Secara sederhana definisinya adalah itu sesuatu yang unik mengidentifikasi record di dalam tabel dan ini sesuatu yang contohnya kalau teman-teman apa namanya mungkin kuliah gitu ya ada nomor induk mahasiswa. Nah nomor induk ini udah pasti beda antara mahasiswa satu dengan yang lain. Contohnya seperti itu. Mungkin nama bisa sama teman-teman, tapi ID gitu, atau nomor induk itu nggak akan sama. Itu contohnya. Atau misalnya kalau event gitu ya, ketika teman-teman buka aplikasi sesuatu, biasanya mereka record yang namanya data event ID gitu. Jadi itu nggak akan beda, nggak akan sama untuk setiap data yang ditarik gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi perlu ada ini supaya bisa membedakan dan juga mengkoneksikan antara satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa membentuk relational database gitu. Kita bisa membentuk ERD gitu. Oke. Nah, teman-teman next-nya setelah kita pahamin ini sehingga penting untuk kita juga tahu bahwa ketika kita mau mengolah data. Jadi setelah tadi data warehousing, sekarang datanya udah rapi nih, udah terstructure gitu ya. Kita tahu primary key-nya apa. Sekarang baru kita bisa melakukan analisis gitu ya, data analis. Nah, memang pada akhirnya data analytics ini ada cycle-nya itu sendiri gitu. Jadi kita memang menggunakan data analytics ini kan ujung-ujungnya untuk memberikan insight kepada bisnis gitu ya, teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari mendiscover datanya gitu ya, sampai akhirnya kita bisa mereport kepada manajemen, kepada teman-teman yang memang membutuhkan di dalam company. Jadi ada proses atau cycle yang memang kita harus lewati gitu ya. Dan ini primarily yang memang dilakukan sama data analis gitu teman-teman. Jadi secara sederhana prosesnya gimana? Kita harus mulai dulu teman-teman dari mengidentifikasi dulu masalah bisnisnya itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita ngomongin soal proses gitu ya, pastinya aku mau tekanin ini bukan proses yang linear gitu ya. Jadi dalam arti ketika kita melakukan analisis gitu ya, pertama kita pasti harus mulai dulu dari business question-nya, kita dapetin datanya gitu ya, kemudian sampai kita prepare, kita bersihkan datanya, kita analisis, kita dapat findings-nya, ada kalanya ketika
kita merasa bahwa kayaknya ada yang kurang deh. Kemudian kita balik lagi ke proses ini ke misalnya understanding lagi business question-nya apa atau getting data lagi gitu. Jadi ini bukan proses yang linear, tapi secara general ini adalah proses yang harus dilewati untuk pada akhirnya kita sampai dapat ke insight gitu ya, mendapatkan business insight atau kesimpulan. Nah, kita akan go through satu-satu teman-teman supaya clear dari masing-masing prosesnya. Jadi kalau ditanya, Kak harus mulai dari mana ya ketika kita mau mendapatkan jawaban terhadap sebuah masalah gitu ya, dengan menggunakan data. Nah, pasti tentunya pertama mulai dulu dari business question-nya dulu nih teman-teman. Kita harus ngerti dulu, sebetulnya dalam melakukan analisis, apa sih yang mau kita jawab gitu ya. Kita mau menjawab pertanyaan seperti apa. Karena pada akhirnya teman-teman, ini jadi penting banget nih. Business question itu sebetulnya kita bisa bilang itu semua tuh data question. Itu perihal kita punya nggak datanya, kita bisa jawab dengan cara data gitu ya, baru kita dapetin business answer-nya. Jadi mungkin banyak perusahaan gitu ya yang sebelumnya banyak mengambil keputusan dengan menggunakan feeling gitu ya, atau experience atau pengalaman gitu. Tapi pada akhirnya bahayanya adalah karena kita nggak tahu nih trennya apakah sudah berubah gitu ya. Kalau misalnya kita mengikuti hanya dari situ gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa mentranslate business question jadi data question. Yaitu itulah yang dilakukan oleh seorang data analis. Dia dapatkan data answer dan dia bisa translate itu menjadi business answer. Seperti itu. Jadi ini secara bisa dibilang gitu ya adalah sebuah apa namanya kalau misalnya dibilang role-nya data analis itu apa ya ini? Men-translate business question jadi business answer dengan menggunakan data gitu teman-teman. Contoh misalnya manajemen pengen tahu kenapa sih sales itu menurun selama 3 bulan terakhir. Nah, itu business question-nya kan ya teman-teman. Ada waktu time frame-nya, oke, 3 bulan terakhir. Kemudian kita harus tahu juga datanya adalah konteksnya adalah sales. Dan kemudian ada penurunan. Gitu. Sehingga ada sesuatu yang kita harus identify yaitu data-datanya itu pertama apa-apa aja. Gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam tahap kedua, baru ketika kita tahu dulu nih question-nya apa. Jelas gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih dapetin pertanyaan bisnis yang tidak jelas gitu ya, dalam arti tidak ada time frame-nya contohnya. Nah, itu kan sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus melakukan pembatasan. Kita nggak bisa dalam satu analisis, kita harus pertama kali scoping dulu gitu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan requirement-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi punya data tersebut gitu ya, habis itu kita dapetin dulu datanya. Contohnya kita dapetin data apa nih? Oh, kita perlu dapat data sales gitu ya. Kita perlu dapat salesnya secara daily atau weekly atau monthly gitu ya. Kita perlu dapetin data tersebut gitu. Dari sana gimana nih cara dapat datanya gitu. Kita ada yang memang bisnis yang memperbolehkan langsung tarik datanya, ada yang harus request dulu ke tim lain contohnya. Tapi kita harus define dulu apa sih sebetulnya yang kita perlukan untuk menganalisis. Nah, dalam mendapatkan data ini, kita perlu tahu bahwa ada klasifikasinya nih ya teman-teman terkait data, types of data gitu ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Biasanya memang kalau misalnya di company, kita cari data yang kuantitatif gitu. Sesuatu yang bisa diukur, ya itu secara spesifik dan terstruktur, gitu secara numerik biasanya, itu dibilangnya kuantitatif. Ada yang diskrit, gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa pecah-pecah. Contohnya ya barang stoknya 1, 2, 3, nggak ada stoknya 3,5 gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya continuous, contohnya berat gitu ya. Itu ada apa namanya koma-komanya itu boleh ada gitu ya. Atau kalau misalnya interval jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3 itu continuous gitu. Tapi kalau kualitatif ini sesuatu yang biasanya kita konfirmasi data secara kualitatif yang kita tanyakan ke tim-tim lain misalnya. Atau sesuatu yang sifatnya kategorisasi, itu bisa berupa hal yang seperti itu. Jadi ada data yang kuantitatif, ada data yang kualitatif. Jadi kita perlu tahu ketika kita mau melakukan analisis, kita mau dapat data kuantitatifnya apa, apakah kita juga perlu biasanya dapetin data yang kualitatif, dan bahkan kualitatif ini sifatnya juga bisa berupa contohnya interview ke tim-tim terkait dan lain sebagainya. Jadi datanya sifatnya tidak terstruktur gitu ya, tapi
kita bisa mendapatkan informasi tambahan juga biasanya dari sana, seperti itu teman-teman. Setelah data itu kita dapatkan gitu ya, maka kita harus melakukan eksplorasi gitu ya. Kita work dengan data yang mungkin sudah terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur. Nah, kita harus melakukan transformasi data dulu nih. Kita bersihkan datanya gitu ya. Kalau teman-teman tahu istilah ini gitu ya, ini sangat-sangat umum di bidang data, yaitu garbage in dan garbage out. Jadi kita percaya kalau misalnya data yang masuk ini emang udah berantakan, datanya kotor, ujung-ujungnya ketika keluar, pasti datanya juga nggak menghasilkan analisis yang baik. Pasti kesimpulannya juga tidak tepat, gitu ya. Jadi penting sekali kenapa tahap preparation atau data cleaning ini, karena memang kita pengen hasilnya yang terbaik nih. Gitu. Kita pengen dapat kesimpulan yang benar gitu ya, yang memang akurat untuk bisnis, bukan kesimpulan yang salah. Karena data yang kotor gitu ya bisa menghasilkan kesimpulan yang salah dan banyak sekali kerugian di bisnis yang ditimbulkan hanya karena hal ini terjadi gitu ya teman-teman. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, salah satu contohnya untuk melakukan itu gitu ya, kita bisa lihat contohnya di sini ada outlier gitu ya. Kita bisa melakukan basic statistical parameters juga untuk membuang data yang memang kurang relevan atau misalnya terlalu jauh gitu ya dari yang seharusnya, sehingga kita juga bisa menerapkan ini untuk cleaning data biasanya gitu. Jadi memang yang terlalu standar deviasinya sudah terlalu tinggi gitu ya, kita remove datanya gitu. Jadi kita menggunakan atau kita menarik hanya data-data yang memang relevan, contohnya ada data-data yang kosong, kita juga biasanya kita fill gitu ya, supaya tidak mempengaruhi hasil akhir dari si analisis yang kita lakukan gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang kayak tahapannya panjang, iya, tapi worth it untuk kita lakukan sebelum kita melakukan tahapan yang selanjutnya, yaitu menganalisis data gitu. Jadi kita analisis datanya, kita sambil lihat sambil lihat apa yang memang kita bisa lakukan dengan data tersebut. Contohnya apakah memang analisis itu kita bisa lakukan untuk korelasi gitu ya. Contohnya, kenapa nih tadi sales-nya turun? Kita coba lihat korelasi antara data sales gitu ya dengan mungkin leads dari marketing yang memang didapatkan dari campaign-campaign tertentu. Contohnya gitu. Atau mungkin ada variabel-variabel lain yang menentukan gitu ya. Jadi kita coba untuk melakukan analisis gitu ya, korelasi, apakah memang ada korelasi yang positif dari satu dengan yang lain, itu kita bisa lakukan gitu ya teman-teman. Misalnya pemberian diskon, apakah memang ngaruh terhadap sales, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang apakah variabel itu mempengaruhi kenaikan atau penurunan, sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu gitu dari sini. Atau pengelompokan gitu ya, ada sales di daerah tertentu yang ternyata memang turun, ada sales di daerah lain yang ternyata naik gitu ya. Setelah kita kelompokkan, kita clustering, memang itu ternyata tidak semua nih gitu ya, datanya tidak umum. Ada memang daerah tertentu yang lebih merah dari yang lain, contohnya seperti itu. Jadi kita grup berdasarkan similarity gitu ya. Misalnya range dari si sales itu sendiri di daerah itu kita bisa pisahkan. Nah, jadi analisis-analisis ini kita tentukan berdasarkan pertanyaan bisnis tadi gitu. Jadi tentunya kalau misalnya tidak relevan dengan ini, kita nggak punya data lokasi gitu ya, atau kita nggak punya kategorisasi tertentu, ya tentunya nggak bisa menggunakan analisis tipe ini gitu. Jadi kita juga perlu tahu mana yang harus kita ambil, kita tahu gitu ya, tadi kita mengeksplor data gitu ya, kadang kita nggak tahu juga ketika kita dapat suatu data harus mulai dari mana. Nah, makanya perlu sekali untuk kita biasanya mengeksplor dulu atau kita sebutnya EDA untuk tahu gimana sih sebetulnya data itu gitu ya. Kita sampai kita tentukan oh ini analisis yang terbaik nih untuk men-summarize data tersebut sampai dapetin insight gitu. Nah, hati-hati teman-teman terhadap yang namanya bias gitu. Jadi bias sebetulnya secara mudahnya gitu adalah bahwa kita kadang tuh sebagai manusia gitu ya punya kecenderungan untuk makanya mungkin manusia kalau misalnya ngomongin AI tidak ada bias, tapi nggak juga gitu ya. AI juga punya bias tergantung data yang memang
dia di training seperti apa. Contohnya kita udah tahu gitu ya bahwa kalau misalnya dari pengalaman kita sendiri nih, pasti kalau misalnya kita memilih satu keputusan gitu ya, pasti A nih yang benar gitu ya. Tapi ketika data kita analisis ternyata dia menghasilkan B gitu. Mungkin ada kecenderungan untuk kita juga antara mendelete satu data point atau apa yang memang pada akhirnya supaya kesimpulannya jadi A nih gitu. Jadi teman-teman pasti manusia punya kecenderungan seperti itu. Tapi makanya kita harus tahu persis gitu ya, makanya harus objektif untuk menghindari hal-hal seperti ini. Supaya akhirnya hasil-hasilnya dari analisis yang kita lakukan itu yang memang objektif gitu, tidak subjektif karena memang kita ibaratnya udah punya bias tertentu gitu. Contoh lain, kalau misalnya kita mau menghitung average pendapatan gitu ya orang-orang, saya contohnya di Amerika Serikat gitu. Kita average gajinya atau valuasinya Jeff Bezos contohnya. Pastinya kan ada bias nih gitu ya, karena memang dia misalnya mungkin ratusan kali lipat dari orang biasanya gitu. Jadi itu yang harusnya kita buang nih sebagai outlier gitu ya. Outlier juga bisa akhirnya menghasilkan bias gitu. Atau kita melakukan survei secara tidak sengaja kita hanya mengambil very small sample yang tidak representatif. Akhirnya ketika kita mengambil kesimpulan sebetulnya tidak representatif terhadap whole population-nya gitu. Karena kita cuma mengambil sampel yang sangat-sangat kecil, itu selection bias contohnya begitu. Jadi itu teman-teman yang kita harus pahamin dan kita juga harus aware gitu ya terhadap ketika kita mau menganalisis data gitu. Terakhir ketika kita sudah melakukan tadi analisis gitu ya, akhirnya kita masuk ke visualisasi gitu. Nah, visualisasi ini penting banget teman-teman. Ujung-ujungnya kalau teman-teman lihat chart apapun itu bar chart, line chart, itu adalah kita bilangnya itu adalah data visualisasi gitu ya. Dan kenapa sih data visualisasi ini sangat penting gitu ya? Sebenarnya sesederhana bahwa kita ini manusia adalah makhluk yang sangat visual, gitu ya. Jadi otak manusia itu memproses image atau gambar visual 60.000 kali, gitu, yang lebih cepat daripada teks gitu. Jadi kalau teman-teman baca satu tabel versus teman-teman lihat satu grafik gitu, teman-teman akan jauh lebih cepat menangkap oh maksudnya ada tren yang naik, ada tren yang turun, itu jauh lebih cepat dari grafik dibandingkan teman-teman harus baca angkanya dan kemudian teman-teman harus interpretasikan. Gitu. Jadi lebih mudah gitu ya untuk kita bisa mentransmit data tersebut di otak kita. Gitu. Jadi banyak sebetulnya visualisasi yang tipe-tipenya ada gitu ya. Tapi memang kita biasanya pilih berdasarkan apa yang kita mau komunikasikan. Balik lagi, teman-teman mau mengkomunikasikan tentang apa? Tentang tren, gitu ya. Apa tren itu seperti apa? Apakah memang tren itu terhadap waktu? Misalnya, kita bisa menggunakan line chart. Apakah itu tren terhadap kategori? Contohnya kita bisa menggunakan bar atau column chart. Jadi, beda-beda tergantung teman-teman mau ngomong apa sih lewat data ini. Jadi, salah satu hal yang memang perlu untuk diperhatikan data analis gitu ya, supaya bisa sukses gitu ya, teman-teman harus tahu dulu kita mau ngomong apa gitu ya tadi untuk menjawab pertanyaan bisnisnya, data yang memang harus diceritakan gitu ya. Ujung-ujungnya kita ini storyteller gitu ya teman-teman. Data analis itu storyteller yang menceritakan satu cerita untuk menjawab pertanyaan bisnis dari data itu. Jadi perlu tahu efisiennya diceritakan dengan hal apa ya, dengan chart apa ya gitu, dan juga ke audiens yang seperti apa gitu. Ketika kita bicara ke audiens yang lebih operasional, tentunya pastinya butuh data yang lebih detail. Ketika kita ngobrol dengan manajemen, tentunya mereka butuh data yang lebih sintetik, lebih summary gitu. Jadi tergantung kebutuhannya, kita biasanya pilih data visualisasi yang memang disesuaikan dengan itu. Seperti itu. Jadi banyak sekali tools-tools yang memang kita bisa lakukan dengan teknologi yang ada sekarang gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai banyak tools gitu ya juga untuk bisa melakukan analisis gitu. Bahkan dengan tools yang sekarang kita bisa skip beberapa part yang tadi gitu ya. Misalnya exploratory kita bisa lakukan juga dengan langsung dengan tools-tools seperti ini yang memudahkan kita seperti itu. Nah, ketika kumpulan dari visualisasi ini kita taruh dalam satu
gambaran gitu ya, kombinasi dari grafik, kombinasi dari visualisasi inilah yang kita sebut sebagai dashboard gitu. Jadi biasanya kita bilangnya dashboard ini membantu kita juga untuk terutama untuk ya manajemen, ada juga tapi dashboard yang operasional gitu ya. Untuk secara visual ini kita bisa men-track kondisi bisnisnya seperti apa sih gitu. Ada yang secara real time atau mungkin harian, ada juga mingguan gitu ya. Jadi kita perlu tahu audiensnya lagi-lagi siapa, dan juga parameter atau matriks gitu ya. Sebuah bisnis yang harus dicapai itu apa, dan disitulah kita taruh visualisasi-visualisasi yang mempermudah kita untuk melihat apakah kita masih bagus nggak nih gitu ya ada di dalam track yang ini gitu. Jadi itu yang kita untuk perlu perhatikan gitu. Itu namanya dashboard. Kalau teman-teman belum pernah dengar, bisa juga untuk dicari gitu ya teman-teman, karena ini penting banget juga untuk sebuah bisnis. Nah, habis ini aku juga akan share teman-teman beberapa tools yang memang sering dan juga skills mungkin ya bisa dibilang yang memang paling banyak gitu ya diperlukan untuk diketahui seorang data analis. Plus gitu ya, ini juga something yang memang melihat dari sini, ini something yang diajarkan juga di Revoyu Data Analytics Program gitu. Jadi pertama yang sangat-sangat penting gitu ya, itu pastinya SQL gitu ya. Jadi kita menggunakan SQL untuk data analisis, ini standarnya kalau teman-teman jadi data analis harus bisa SQL gitu ya. Ini language utama untuk relational database management, RDBMS. Kita pakai ini untuk exploring data, preparing data, dan juga sampai ke analisis data gitu. Jadi untuk narik data, iya. Kalau misalnya teman-teman mau prepare, mau bersihin dulu datanya sebelum kita olah, itu juga iya. Jadi penting untuk kita tahu banget dan pahamin tentang SQL, dan teman-teman bisa belajarin ini juga di kelas Revoyu Data Analytics pastinya. Kemudian kalau misalnya untuk Sheets atau Excel, ini juga tentunya penting banget. Dan ini mungkin yang teman-teman sudah pernah sentuh gitu ya, tapi untuk bisa menganalisis sampai ke visualisasi data, memang ada keterbatasan tentunya misalnya dari jumlah data yang bisa diolah gitu ya. Makanya kenapa SQL contohnya memang kita ngomongin soal data kita bisa ngolah jutaan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya di Excel ada limitasi-limitasi terhadap row-row yang memang tidak bisa sebanyak itu, dan ujung-ujungnya gitu ya, untuk processing-nya akan lambat sekali. Jadi kita juga perlu memilih tools ini berdasarkan datanya sebesar apa sih yang mau kita olah gitu ya, sehingga kita nih biasanya mengcombine beberapa tools data ini untuk kita gunakan gitu. Contohnya kita cleaning dulu nih di SQL sampai kita dapetin data yang sintetik, baru kita pindahin contohnya ke sheet. Nah, itu juga. Jadi kita kombinasi mainly berdasarkan use case yang memang kita perlukan gitu. Kalau terlalu berat, kita perlu untuk mikirin cara-cara lain, misalnya seperti itu. Terus kemudian Python gitu ya, general purpose programming language yang sebenarnya kalau teman-teman belajar di back-end engineering juga akan belajar Python juga gitu ya. As data analyst juga kita bisa bikin automation data dengan menggunakan Python. Jadi visualisasi juga bisa dengan Python. Jadi banyak banget yang bisa digunakan. Jadi teman-teman kalau belajar Python sebenarnya benar-benar nggak ada ruginya gitu ya. Karena banyak banget penerapannya, bisa ke data science, bisa ke machine learning, ke AI, ke back-end development. Itu semua masuk gitu ya. Jadi language ini sangat versatile gitu. Dan kalau di Revoyu kita akan belajar Python gitu ya untuk data. Dan di sini bisa teman-teman gunakan untuk berbagai purpose gitu ya di dalam pembelajarannya kayak gitu. Nah, yang terakhir juga ada common tools for data yang kalau misalnya teman-teman cari top visualization, itu salah satu yang muncul pasti Tableau gitu ya. Jadi data visualization tool yang kita juga bisa digunakan untuk EDA atau exploratory data analysis itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk quick prototyping juga untuk dashboard teman-teman contohnya gitu ya. Karena dia untuk pengolahan datanya juga cukup cepat gitu ya. Di luar ini masih banyak banget teman-teman. Ada Power BI, ada juga Looker Studio gitu ya dari Google. Jadi tools-tools ini banyak banget, tapi konsepnya sama teman-teman. Tinggal gimana teman-teman menyesuaikan diri aja dengan tools-tools yang ada based on biasanya kalau masuk ke dalam company,
oh ada nih company yang memang pakai Power BI, ada company yang pakai Tableau, ada company yang pakai Looker dan lain sebagainya. Jadi ClickSense dan lain-lain. Jadi teman-teman biasanya menyesuaikan diri, tapi the concept untuk pemilihan harusnya seperti apa segala macam itu sama, dan kita akan pelajarin semuanya juga di dalam course Data Analytics Revoyu. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini laptop data analytics tools yang memang harus dipelajarin, dan ini semua sudah tercakup di Revoyu Data Analytics Program. Nah, sekarang aku mau nge-highlight teman-teman mungkin dengan adanya kondisi sekarang gitu ya, dengan kemajuan AI, dengan juga industri gitu ya, yang mungkin banyak nih tech gitu ya, yang memang perlu untuk apa ya, membatasi diri juga misalnya untuk dari si hiring dan lain sebagainya. Mungkin ada muncul kekhawatiran-kekhawatiran juga gitu ya dari teman-teman yang mungkin pengen karir switch nih atau pengen meningkatkan karir di bidang ini. Tapi aku pengen bilang gitu ya teman-teman, dan juga melihat dari data yang updated juga gitu ya, bahwa memang sebetulnya job openings in data terutama terkait BI sampai AI itu masih berkembang 11% monthly dan 13% yearly. Jadi ini berdasarkan penelitian juga. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat dari fakta ini juga gitu ya, bahwa memang tadi yang aku bilang gitu ya, ketika kita ngomongin soal data, tentunya dengan perkembangan teknologi ini nggak akan semakin dikit, adanya semakin banyak gitu ya teman-teman. Bedanya adalah mungkin dari sisi skill nih, gitu ya. Ada sesuatu yang evolving dengan adanya yang kita dengar sekarang-sekarang dengan menggunakan ChatGPT dan lain-lain. Jadi job landscape ini terus berkembang, tapi terus berkembang juga dengan skill yang harus kita miliki, prompt engineering contohnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah dengar, ini sebetulnya adalah gimana caranya sih kita bisa mengekstrak insight dari informasi yang begitu banyak gitu ya, untuk atau menggunakan itu untuk melakukan produktivitas kita supaya semakin tinggi gitu ya. Jadi data analis secara tradisional memang kita bisa coding SQL, kita bisa menganalisis data gitu ya. Tapi ada approach from engineering yang lagi merevolutionize gimana kita how we do our work gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini competing? Sebetulnya nggak juga, teman-teman. Tapi justru ketika kita meleverage, kita jadi data analis yang bisa meleverage kapabilitas dari penggunaan large language model seperti ChatGPT, sekarang data analis itu bisa melakukan kompleks data analysis task gitu ya, dengan jauh lebih cepat, sehingga bisa mendapatkan gitu ya lebih banyak insight dalam waktu yang lebih singkat gitu. Jadi analisis ini tetap perlu gitu ya, peran data analis itu tetap perlu. Tapi gimana kita juga terus memperlengkapi diri gitu ya untuk bisa punya kemampuan menggunakan tools-tools ini, NLP ini, supaya kita juga bisa jadi data analis yang ngerti gitu ya, gimana caranya menggunakan ini supaya kita makin produktif dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin definisi, ya sebetulnya bagaimana prompt engineering itu gimana menggunakan natural language processing atau instruction gitu ya, untuk gimana menggunakan AI model seperti ChatGPT supaya kita dapetin output yang kita harapkan. Kita tanya dengan prompt yang benar, akhirnya kita bisa dapatkan outputnya. Tapi gimana untuk menentukan itu, tentunya kita tetap perlu untuk pelajarin gitu ya. Ini memberikan kita accessibility dan efisiensi gitu ya di dalam pekerjaan kita. Membantu kita untuk rapid prototyping dan juga eksplorasi data lebih cepat, sehingga kolaborasi juga bisa berjalan semakin baik. Jadi, kalau misalnya ditanya apakah competing, apakah menurun gitu ya karena keberadaan ini, enggak gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau kita enggak mengupgrade diri kita, ya kita pasti akan ketinggalan gitu pada waktunya gitu ya. Enggak cuma di dalam bidang data analytics, tapi juga dalam bidang lain, karena ini ngaruh ke semua bidang nih teman-teman gitu ya. Jadi enggak cuma di bidang data analytics saja, tapi gimana kita bisa menggunakan tools-tools ini untuk meleverage produktivitas kita. Nah, makanya di Revoyu pun gitu ya, kurikulum kita juga dikembangkan untuk mengarah ke sana gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma hanya teman-teman akan belajar traditional data analytics cycle yang tadi aku udah mention gitu ya, tapi juga gimana sih sebetulnya menggunakan AI tools gitu ya, prompts, untuk pada akhirnya juga teman-teman bisa mendapatkan output dengan jauh lebih cepat gitu ya,
supaya teman-teman juga nggak ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang ada pada saat ini. Jadi ini yang penting juga untuk teman-teman ketahui dan teman-teman juga akan pelajarin di Revoyu Data Analytics Program gitu. Karena pada akhirnya teman-teman, ini salah satu quote yang aku ambil gitu ya. Jadi data analis itu arsitek dari insight gitu ya kalau dibilang gitu ya. Tapi prompt engineering ini adalah satu batu penjuru gitu ya dari kesuksesannya. Jadi kayak ibaratnya kita ini bisa membuka banyak peluang power dari data gitu ya. Yang bisa menghasilkan decision making yang jauh lebih cepat pada waktu yang jadi lebih singkat gitu ya. Kita bisa memberikan lebih banyak value gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya teman-teman, aku yakin gitu ya, harapannya melalui pemaparanku di sini, teman-teman bisa dapat gambaran terkait impact gitu ya teman-teman bisa hasilkan sebagai seorang data analis gitu ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi-teknologi yang ada, justru teman-teman dimudahkan gitu ya. Dan dalam pekerjaan teman-teman sehingga teman-teman bisa memberikan lebih banyak value lagi gitu ya di dalam pekerjaan teman-teman. Yang penting kita mau belajar gitu ya, mau terus mengembangkan diri gitu ya, nggak stuck di dalam satu skill aja gitu ya, tapi kita open gitu ya, dan harapannya teman-teman bisa menjadi data analis yang lebih dan lebih impactful kayak gitu. Mungkin itu sekian teman-teman pemaparan dari aku pada malam hari ini. Thank you banget buat perhatian teman-teman semua. Kembalikan ke Cita. Oke, thank you so much Kak Vanessa untuk pemaparannya. Mudah-mudahan teman-teman jadi makin kebayang ya tadi implementasi di bidang data analytics. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Kak Vanessa, dan sepertinya udah banyak banget yang penasaran dan juga tadi ya apalagi terkait perkembangan zaman, tadi menyebutkan juga AI dan lain-lain. Wah, ini banyak banget yang kepo. Nah, tapi mungkin disclaimer dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya, kita baca dari yang most common question yang sering ditanyain gitu. Jadi nanti kalau misalnya belum dijawab semua, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita coba jawab dari yang paling banyak ditanyain ya. Oke, first question nih Kak Vanessa. Dari Dede Rilwan, bagaimana cara mengubah unstructured data menjadi structured data? Silahkan Kak Vanessa. Oke, thank you Dede pertanyaannya. Jadi pertanyaan menarik ya teman-teman, karena tadi aku udah mention ada data yang structured, ada data unstructured. Dan dulu aku juga punya pengalaman gitu ya pas zaman masih kuliah gitu ya, menginterview orang-orang gitu ya untuk mendapatkan data. Kemudian kalau misalnya secara tradisional gitu ya, sebenarnya sesederhana kalau misalnya teman-teman apa namanya interview gitu ya. Sekarang tuh udah ada AI juga yang bisa langsung dengan kita dimudahkan sekali lah ya. Kalau dulu kita harus dengan transkripnya kita kategorisasi gitu ya. Intinya kan menemukan pola ya teman-teman. Jadi dari misalnya satu data yang tidak terstruktur, teman-teman rapihin, teman-teman temukan polanya, teman-teman kategorisasi gitu ya. Sehingga sampai ke kategori itu bisa kita numbering gitu. Oh, yang apa namanya masuk ke dalam kategori A, B, C, D ini berapa banyak sih obrolannya atau omongannya gitu ya. Jadi itu kita bisa lakukan. Tapi sekarang dengan teknologi seperti ChatGPT gitu ya, itu mudah sekali untuk sebenarnya menggunakan teknologi ini untuk terutama untuk data yang sekarang nggak cuma teks, bahkan juga dari image atau dari file gitu ya. Tapi secara kalau misalnya kita ngomongin soal data yang berupa teks, algoritma seperti GPT itu juga bisa membantu mengekstrak informasi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada banyak di luar sana gitu ya yang udah bisa ikut kita pas meeting gitu ya, terus habis itu bisa generate langsung minutes of meetingnya gitu. Itu kan sebetulnya mengolah unstructured data menjadi data kan teman-teman. Secara tradisional, iya kita dengerin, kita catat, kita olah gitu ya. Tapi sekarang udah banyak banget tools yang sebenarnya bisa membantu kita mengkategorikan, mengorganisir si kontennya itu sendiri gitu. Jadi kita udah dimudahkan teman-teman menurutku, dan kita harus open aja untuk akhirnya menggunakan teknologi-teknologi tersebut, coba dieksplor gitu ya untuk bisa kita ubah unstructured data jadi structured data gitu. Jadi nggak terlalu banyak makan waktu kita. Kalau dulu mungkin aku akan jawabnya, ya kita kelompokkan, kita kategorisasi. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang, kayak kita udah bisa dengan open menggunakan GPT, menggunakan AI tools di luar sana untuk bisa mengolah informasi itu gitu kira-kira.
Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya, dan buat teman-teman yang lain juga nih yang punya kegalauan dan pertanyaan yang sama tadi udah dijelasin ya sama Kak Vanessa. Next Kak, kedua ada pertanyaan dari Putri Nov, bagaimana kita mengetahui bahwa pada saat cleaning data itu data-data yang sudah bersih gitu ya, kayak yang di cleaning itu sudah bersih gitu. Nah, untuk tahunya itu seperti apa? Silahkan Kak. Oke, thank you Putri. Jadi gimana cara kita ketahui kalau cleaning datanya udah bersih gitu ya. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa cek dulu dengan statistik yang tadi aku mention gitu ya secara deskriptif. Jadi kita tahu tadi yang misalnya dari sisi mean, median, modus, standar deviasi gitu ya. Apakah memang ada nilai yang nggak masuk akal gitu atau di luar batas yang memang diharapkan sama teman-teman. Dan kalau misalnya ada, ya berarti itu belum bersih gitu ya, jadi kita harus buang gitu ya. Kedua, pastinya memang dengan, kita periksa outlier tadi. Jadi outlier itu kan nilai ekstrim yang memang ada antara di kiri atau terlalu di kanan gitu ya, dan itu bisa mengacaukan lah dari sisi model maupun dari sisi analisis kita gitu. Jadi, kita bisa melakukan, sebenarnya quickly bisa gunain juga tools data visualisasi untuk, kita bisa model that out secara cepat gitu ya, atau memang ya intinya kita hitung gitu ya, kalau misalnya memang nilainya lebih tinggi dari angka tertentu atau lebih rendah, kita remove kayak gitu. Ketiga, mungkin yang bisa kita lakukan juga, kalau misalnya teman-teman atau misalnya anggota tim gitu ya, makanya kita selalu bilang four eyes method gitu. Four eyes berarti dua orang at least untuk memverifikasi apakah memang ini udah sesuai atau belum. Jadi kita lebih ke arah memvalidasi dengan domain language kita gitu. Jadi kita juga bisa menggunakan itu sih gitu ya sebagai double checking gitu ya supaya data yang memang ada lebih akurat kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, semoga terjawab ya buat pertanyaannya Putri. Tadi cara tahunya seperti apa ya, datanya sudah bersih. Nah, next lagi nih Kak, pertanyaan ketiga dari Farid Baskoro. Kak Vanessa, kira-kira apa sih pertimbangan dalam pemilihan tools ataupun software yang dipakai untuk data analytics dan database yang dipergunakan? Mohon tipsnya Kak. Oke, ini bagus ya pertanyaannya Farid gitu ya. Mungkin aku akan balik lagi Farid ke kalau misalnya kita mau milih sebuah tools, balik lagi ke tujuan atau kebutuhannya Farid. Tujuan bisnisnya seperti apa gitu. Apakah memang kita lagi ngomongin soal mengerjakan sesuatu dengan data yang besar nih, data yang real time gitu ya, atau data yang terstructured atau nggak structured nih, gitu. Atau data yang mungkin sangat sensitif nih, data-data keuangan contohnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu lihat itu dulu sebelum menentukan gitu. Jadi kalau misalnya pun mau melakukan analisis gitu, akan lebih banyak melakukan analisis seperti apa? Apakah sebenarnya lebih banyak deskriptif tadi contohnya itu cukup? Atau memang harus sampai prediktif nih gitu? Itu pasti ada tools-tools yang memang disesuaikan untuk kebutuhan itu gitu. Jadi memang perlu yang tools yang sudah mengincorporate machine learning contohnya kalau misalnya memang teman-teman perlu yang prediktif. Kalau cuma sekedar yang reporting, oh ya udah cuma dashboard biasa seperti Looker ya bisa kayak gitu. Nah, jadi contoh itu pertama sih. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan tujuan spesifik gitu. Teman-teman juga perlu lihat dari sisi scalability. Jadi misalnya memang kalau volume datanya yang akan datang sekarang memang sedikit gitu ya, apakah memang dalam waktu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan akan jauh lebih banyak gitu kan, sehingga ketika kita mikirin ini, wah udah nggak mungkin nih toolsnya nggak bisa nih gitu ya, dan mengganti sesuatu di tengah-tengah itu lumayan capek gitu ya. Jadi itu juga yang perlu untuk dilihat apakah misalnya volume datanya akan 10 kali lipat lebih banyak nih dalam 6 bulan. Wah berarti kita perlu pikirin juga apakah cukup nih yang kita pakai sekarang gitu. Dan apakah selain volume ya kecepatan berarti kan? Apakah memang dengan volume yang banyak ini kemampuannya komputasinya jauh lebih lambat nggak gitu ya? Gitu. Jadi di luar situ pasti kalau dari sisi kinerja ya ngomongin juga soal keamanan, flexibility juga apakah memang bisa tadi ya mengcater kebutuhan kita gitu. Ya untuk bisnis pasti terakhir ya biaya gitu ya, karena memang pastikan ketika kita pakai sesuatu gitu ya, kita ada biaya yang kita akan kenakan, nah apakah memang lebih baik ada sesuatu yang kita build sendiri gitu ya, kita berarti harus ada investasi orang di sana atau memang
kalau dari sisi biaya untuk yang kita pakai di company gitu ya, apakah per query nanti kita akan dapat pengenaannya per apa gitu ya. Jadi perlu tahu gimana caranya data itu diambil, mempertimbangkan biaya awal, biaya maintenance gitu ke depannya gitu sih. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Oke, jadi mungkin yang pertama tadi karena untuk menganalisis data itu ada tujuannya dulu ya Kak ya, yang kita perlu tahu untuk Betul. apa. Setelah itu bisa kalau misalnya untuk bisnis tadi berarti juga biaya menjadi salah satu pertimbangan gitu. Nah, semoga terjawab nih, mungkin teman-teman juga yang punya pertanyaan serupa ya dengan Farid. Next lagi nih Kak, selanjutnya dari Fitran bertanya, terkadang saat dihadapkan dengan data-data yang ada, ini tuh sering bingung ya, apa yang harus dianalisis dan mulai dari mana analisanya, dan gimana sih cara mengatasi hal tersebut Kak? Mungkin tipsnya boleh nih. Oke, Fitran. Tadi aku sempat mention juga ya untuk data analytics cycle tadi. Jadi pasti Fitran harus mulai dulu dari memahami dulu nih tujuan bisnisnya itu apa dulu gitu ya. Apa sih masalah bisnis yang memang mau diselesaikan gitu kan dalam hal ini. Baru setelah itu kita kumpulin datanya gitu kan, jenis memang data-data yang kita butuhkan untuk jawab gitu kan. Teman-teman tadi bisa lihat dari data yang memang sudah ada gitu ya secara kuantitatif, maupun kalau misalnya belum ada berarti kita harus dapetin data kualitatif nih, contohnya survei, interview gitu ya, data yang unstructured tapi teman-teman bisa structurein gitu kan supaya bisa kita analisis gitu. Jadi back ke tujuan bisnisnya tadi baru kita kumpulin datanya. Nah, setelah itu baru kita gabungin nih analisisnya gitu kan. Kita bersihin datanya dulu, setelah itu baru kita explore gitu datanya apakah memang perlu dengan analisis yang sifatnya tadi korelasi, apakah memang kita cukup dengan kita bikin visualisasi gitu ya, kita pengen tahu grafiknya gitu ya. Jadi kita visualisasi baru abis itu kita bisa interpretasikan. Jadi balik lagi mau kita ngapain aja gitu ya, ujung-ujungnya kita harus pahamin dulu balik lagi ke tadi gitu ya, tujuannya apa. Karena kalau kita punya data banyak gitu ya, kita juga nggak tahu tujuannya apa, kadang kita tuh bisa mudah banget untuk jadinya paralysis analysis lah. Jadi kita terlalu banyak dapat data, tapi kita bingung gitu ya, tujuan kita tuh sebenarnya apa. Jadi balik lagi kita harus tentuin itu dulu di awal, sehingga kita jelas gitu ya, data yang kita dapat juga bisa menjawab itu. Gitu mungkin. Oke, semoga terjawab nih pertanyaannya Fitran, dan selanjutnya, wah ini ada pertanyaan juga dari M. Adi Syaputra, gimana Kak teknik cleaning yang tepat dan tools yang mudah digunakan apa Kak? Mungkin buat pemula-pemula nih, boleh Kak silahkan. Oke, sebenarnya ini tergantung banget sama jenis datanya gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya secara umum yang bisa dipakai pertama kalau untuk bersihin data itu penting untuk kita lihat duplicate data biasanya kita lihat gitu ya. Kita identify kalau misalnya ada entry data yang memang berulang, bisa juga karena pengumpulan datanya yang salah gitu atau human error. Mungkin banyak juga data yang kosong atau data yang hilang gitu kan, itu yang perlu kita isi yang hilang itu dengan data yang ada gitu kan, atau memang kalau misalnya kita ragu ya kita bisa hapus gitu ya kolom atau misalnya yang memang banyak data yang hilang supaya kita ya udah nggak usah diperhitungkan data tersebut gitu karena takutnya ngaruh terhadap average-nya, min segala macam, jadi akan ngaruh ke dalam analisis kita gitu. Jadi kemudian kalau misalnya kita lihat ada kesalahan-kesalahan nih, misalnya typo ataupun ketidaksesuaian yang karena kan kadang kalau misalnya ada typo bisa jadi dua kategori yang berbeda itu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu atau angka yang ini satuannya jutaan, tiba-tiba ada yang angkanya cuma 5 gitu ya. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang salah, itu perlu kita koreksi lagi gitu. Jadi sebenarnya sesederhana hal-hal itu gitu ya, itu tapi via eyeballing gitu kan. Kalau datanya 100 bisa gitu, tapi kalau datanya 1 juta ya nggak bisa gitu ya. Tentunya kita harus pakai query-query yang bisa membantu kita untuk melakukan ini dalam secara scalable gitu ya. Jadi kita bisa kok gitu ya dengan SQL, dengan Python, dengan tools-tools yang kalau secara sederhana ya Excel, Google Sheet bisa gitu, tapi kalau untuk data yang banyak gitu pakai Python atau SQL itu bisa kita pakai untuk membersihkan data. Jadi kita saring lah ya jatuhnya, kita transform yang memang data-datanya duplicate
kita remove gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal jutaan data ya pastinya nggak bisa kita pakai Excel atau Google Sheet untuk satu-satu gitu ya. Jadi kita juga perlu untuk menggunakan tools lain seperti Python dan SQL gitu. Jadi kuncinya memang pahamin dulu, jadi kita eyeball boleh untuk screening kira-kira datanya seperti apa dan apa yang perlu dibersihin gitu. Tapi seringnya sih kombinasi antara beberapa tools dan juga teknik ini kita perlukan gitu untuk kita bisa mengcleaning data dengan efektif gitu. Jadi jangan sampai ini juga akan takes time gitu ya. Tapi kita juga harus tepat nih memilih toolsnya. Jadi jangan sampai juga kita harus eyeball lalu harus takes beberapa hari gitu ya untuk membersihkan ini, padahal sebenarnya dengan tools lain kita bisa lebih cepat kayak gitu. Jadi biasanya sambil itu juga ya kita sambil browsing juga, jadi makanya pembelajaran akan terus ada sih gitu ya. Tapi perlu untuk kita explore tools-tools yang tepat gitu ya untuk ketika memang dari sisi volume gitu itu juga semakin banyak yang kita harus bersihkan kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya teman-teman dan mungkin kalau teman-teman penasaran juga pengen mempelajari lebih lengkap gitu ya dari mulai technical tadi terus juga dari pemahaman bisnis dan lain-lain itu juga bisa kalian dapatkan secara lengkap ya Kak kalau misalnya kalian gabung nih ke Full Stack Betul. Data Analytics. Nah, next lagi ini dari Alicia, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan variabel-variabel yang akan kita gunakan nih Kak saat pengambilan data gitu. Silahkan Kak. Oke, jadi sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Aisyah, kalau kita ngomongin soal variabel, balik lagi tadi ya ke pertanyaan bisnisnya dulu gitu. Jadi kalau misalnya Alicia mau nyari nih gitu ya untuk menentukan tadi variabel untuk kita mau ngambil data, Alicia lihat dulu gitu ya, apakah memang pada saat kita mau menjawab pertanyaannya tadi, pertanyaan bisnis tadi, kira-kira apa nih? Kita breakdown biasanya. Oke, tadi ya contohku, misalnya kita mau tahu bagaimana misalnya satu campaign marketing gitu yang ngaruh terhadap sales gitu. Dari situ kan sebenarnya kita bisa breakdown gitu ya teman-teman, matriks-matriks yang memang penting banget untuk bisnis gitu bisa ukur gitu ya, dan kita perlu libatkan gitu. Contohnya, oh kita perlu tahu nih Kak, berarti kuantitatifnya apa? Oh, berarti kuantitatifnya hasil dari si campaign itu. Contohnya impression-nya berapa, reach-nya berapa gitu ya. Kemudian sales yang dihasilkan dari situ berapa atau leads yang memang masuk ke dalam marketing kita berapa gitu contohnya gitu. Tapi mungkin kategorinya apa nih? Oh, kategorinya kita melakukan campaign marketing A nih, ada yang tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu gitu ya apa yang memang kita mau ukur, baru kita tentuin variabelnya dari kita breakdown satu-satu gitu. Jadi kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan breakdown deh. Oke, kalau misalnya kita mau analisisnya misalnya campaign marketing apa aja, oh berarti kita perlu kategorinya nih. Oh berarti kita perlu data-data di dalam situ nih. Jadi selalu ada pairing antara kualitatif dan kuantitatif itu pasti. Karena kalau kita cuma punya data yang kuantitatif aja, kita nggak mungkin bisa analisis dengan tepat gitu ya. Jadi perlu kita lakukan dulu tadi berdasarkan tipe data, kuantitatif, kualitatif, lalu itu masing-masing kita breakdown berdasarkan kebutuhannya. Nah, memang ini nggak selalu akan sekali jalan yang tadi aku bilang. Jadi nggak akan oh ya linear aja gitu ya. Tapi mungkin pas lagi jalan, oh ya lupa yang ini kayaknya perlu diambil juga deh. Itu kamu akan balik lagi gitu ya. Jadi iterasi lagi. Jadi memang penentuan variabel ini tidak selalu harus linear gitu. Jadi ketika nanti kamu di dalam perjalanannya menganalisis ternyata ada yang kurang, kamu bisa dapetin data lagi. Tapi balik lagi untuk penentuan variabel pasti nanyanya ke business questions dulu gitu. Semoga menjawab. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya dan ini mungkin ada lagi nih pertanyaannya, wah banyak ya Kak Vanessa. Selanjutnya ada dari Uji. Nah, kalau Uji ini bertanya mengenai menjadi data analis sekarang skill-nya apa aja Kak yang harus dikuasai gitu ya. Apalagi sekarang teknologinya udah semakin maju nih seperti yang tadi di-share sama Kak Vanessa juga. Nah, kalau dari pertanyaan Uji silahkan ada pertanyaan dari jawabannya Kak. Thank you, Ji. Ini pertanyaannya relevan banget ya, gitu ya. Jadi dunia udah semakin maju, gitu kan, dengan perkembangan ada AI, machine learning, dan teknologi data, gitu ya. Jadi peran data analytics itu menurutku nggak cuma sekedar menganalisis data untuk keputusan bisnis lagi, tapi juga gimana kita bisa mengintegrate
apa yang memang kita sebelumnya udah punya gitu ya, basis data analysis dengan menggunakan juga AI untuk mempercepat nih, untuk bisa semakin produktif gitu ya. Jadi itu yang juga pengen ditonjolkan di program Revoyu gitu ya. Jadi keterampilan teknis itu jelas gitu ya, SQL, Python, Excel gitu ya, visualisasi data itu pasti gitu. Which is sebenarnya itu semua sekarang udah berkembang ke arah AI gitu. Jadi meskipun dulunya sering dikaitkan dengan data science gitu ya, tapi sekarang data analis juga perlu untuk memahami itu gitu ya, tentang tentang AI gitu ya, dan terutama untuk menggunakan tools NLP yang memang bisa mempercepat gitu. Selain itu ya pastinya skills yang masih sangat relevan ya pasti statistics gitu kan, business acumen itu pasti pemahaman tentang bisnisnya itu sendiri, komunikasi karena kita sebagai data analis juga nggak cuma tadi ya, kita juga menghubungkan antara bisnis dan data gitu ya. Jadi kita nih perlu jadi komunikator yang baik. Makanya salah satu modul yang sangat kita juga pentingkan adalah data communication gitu. Gimana caranya sih di Revoyu juga diajarin how to communicate dengan data gitu ya. Problem solving pasti untuk mendapatkan insight gitu kan, dan itu yang bisa kita komunikasikan dan juga kolaborasi gitu ya di dalam grup project dan lain-lain. Jadi semuanya sebenarnya kita kemas dengan sesuai dengan perkembangan zaman juga gitu ya, di Revoyu Data Analytics gitu. Tapi yang jelas secara singkat gitu ya, intinya kita nih harus punya skill-skill dasar tadi, tapi juga dilengkapi juga dengan kita harus terus terbuka gitu ya dengan perkembangan dan teknologi yang ada pada saat ini gitu, terutama juga dengan AI kayak gitu. Mungkin itu Cip dari aku. Oke, thank you so much Kak Vanessa, dan thank you untuk teman-teman yang bertanya. Itu tadi sepertinya adalah last question Kak di malam hari ini. Mudah-mudahan jawaban-jawabannya bisa nambahin insight juga ya buat teman-teman yang hadir. Nah, sekarang nih sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, Kak Vanessa mungkin ada pesan-pesan. Kalau tadi sebenarnya kurang lebih udah banyak ya pesan-pesan yang disampaikan, tapi mungkin tips-tips buat teman-teman yang sekarang baru pertama kali dapetin materi ini gitu ya, dan baru mau mulai belajar, kira-kira ada tips apa? Silahkan ya Kak. Oke, jadi teman-teman mungkin data analis ini nih aku pribadi juga merasa ini adalah role yang sangat versatile gitu. Teman-teman bisa jadi apa aja sebetulnya gitu ya dengan memahami tentang data analytics ini gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ada teman-teman yang mau upskill aja, ada teman-teman yang mungkin memang pengen career switch, ada teman-teman yang memang lagi mencari nih sebenarnya aku mau ke arah mana gitu ya. Tapi apapun itu, menurutku ini bidang yang sangat-sangat relevan dengan semua tujuan itu gitu. Karena pada akhirnya semua gitu, mau bisnis apapun, mau kita berkecimpung di apapun, pasti kita ada hubungannya sama kita harus bisa menganalisa data, mengambil kesimpulan, dan mengambil keputusan gitu. Jadi itu adalah dasar gitu ya dari bisnis gitu ya. Jadi pertama untuk teman-teman yang mau ambil bidang ini gitu ya, pertama pasti ya teman-teman harus bangun dulu dasar yang kuat tadi gitu ya. Jadi teman-teman ambil course gitu ya, dan salah satunya Revoyu Data Analytics yang bisa membantu teman-teman gitu ya. Teman-teman bangun dulu keterampilan juga secara teknis itu pasti perlu gitu ya, SQL, Python gitu ya. Jadi statistik tadi. Jadi teman-teman tetap perlu membangun itu, tapi teman-teman juga perlu perkuat dengan practice gitu ya. Jadi projects yang memang teman-teman lakukan gitu. Nah, memang kelebihannya di Revoyu Data Analytics course ada project-project yang memang kita juga work with companies gitu ya untuk menghadirkan real case study gitu yang memang bisa memberikan kesempatan itu buat teman-teman. Jadi bisa dapat pengalaman yang lebih praktikal gitu ya, dan juga ngobrol sama banyak teman-teman yang lain, mentor, instructor yang memang coming dari praktisinya langsung, jadi teman-teman bisa langsung dapat pengalamannya juga kayak gitu. Di situ juga bisa ngembangin keterampilan komunikasi tadi yang aku mention gitu ya, dan karena teman-teman akan punya community gitu kan, jadi aku juga sarannya gabung juga dengan grup forum komunitas yang memang tertarik dengan data analytics gitu ya, supaya teman-teman juga bisa tahu kalau teman-teman bingung harus tanya kemana gitu kan. Jadi itu tentunya juga bangun portfolio itu one thing gitu ya, supaya teman-teman juga ketika memang mau career switch ataupun fresh grad yang mau apply gitu ya, teman-teman udah punya study case atau analisis yang pernah udah teman-teman lakuin gitu ya. Pasti yang terakhir perlu ada
dunia yang di tengah dunia data yang perlu yang berubah ini gitu ya. Teman-teman penting banget untuk terus belajar gitu ya. Makanya kurikulum Revo juga terus menyesuaikan, salah satunya dengan meng-embed lebih banyak AI gitu ya di dalamnya gitu ya. Jadi harapannya juga teman-teman punya mindset untuk terus punya kemampuan untuk curiosity gitu ya, untuk terus belajar, untuk bisa mengembangkan diri lebih lagi gitu. Mungkin itu Cit beberapa dari aku. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you so much buat Kak Vanessa. Teman-teman jangan lupa semuanya saya thank you ya ke Kak Vanessa, dan semoga Kak Vanessa sehat-sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi mungkin di next session. Oke, Kak Thank you Vanessa. teman-teman. Thank you Cita. Selamat malam. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira daging banget nggak materi hari ini? Coba dong, aku kepingin cek ombak. Boleh teman-teman ketik 1 di live chat kalau kalian ngerasa materinya padet banget gitu ya, sampai ngebul gitu kepalanya. Ada nggak nih yang ngetik 1? Atau mungkin ketik 2 buat kalian yang masih mencerna kira-kira tadi apa sih penjelasannya, atau mungkin istilah-istilah yang baru pertama kali didengar hari ini gitu ya. Nah, ini banyak yang ketik 1 atau yang ketik 2 nih di live chat. Wah, ini mudah-mudahan semuanya udah mulai memahami sedikit-sedikit materi pengenalannya, dan juga seperti apa sih tadi step-step ataupun langkah-langkah ya dalam menganalisis data, terus juga implementasi di dalam sebuah bisnis itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau menginformasikan juga buat teman-teman, hari ini yang kita bahas hanya permukaannya dulu gitu ya, tapi kalau kalian kepingin lebih mendalami lagi materi-materinya, terutama buat yang kepingin berkarir di bidang data analytics, pastinya kalian perlu memiliki skill set yang memang nantinya dibutuhkan gitu ya di industri, dan juga nanti bisa menjadi talent yang siap bersaing di industri juga. Jadi ini adalah serangkaian skill setnya nih yang harus kalian pelajari dan wajib dikuasai juga. Kalau misalnya kalian nanti gabung ke Full Stack Data Analytics Program, jangan khawatir ya, skill ini juga bakalan jadi kurikulum yang akan kalian pelajari secara lebih mendalam dan lebih komprehensif lagi. Dari mulai gimana sih caranya memahami bisnis problem, terus juga bisnis acumen-nya gitu ya. Jadi nggak cuman bisa mengoperasikan tools-nya aja, nggak cuma nanti belajar untuk mengolah datanya aja, tapi kalian juga harus bisa memahami bisnis problem. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa tujuan menganalisis data itu pasti ada tujuan tertentu gitu ya, mungkin untuk membantu keputusan bisnis dan lain-lain. That's why kalian juga harus memiliki soft skill tersebut. Nah, selain itu juga pastinya kalian akan diperlengkapi dengan hard skill, akan mempelajari materi-materi seperti tools-nya gitu ya, dan juga akan praktik langsung nih seperti SQL, ada data visualization, ada Python juga gitu ya, bahkan ada data analytics with AI yang memang digunakan di day-to-day basis di bidang data analytics, jadi kalian juga harus bisa nih. Nah, selain itu, kalian juga mempelajari gitu ya, soft skill di bidang communicating insight. Gimana sih cara teman-teman data storytelling-nya, terus cara setelah mengenerate insight gitu ya, menjadi sebuah recommendation gitu, dan bisa menghasilkan rekomendasi yang juga pastinya berguna untuk bisnis. Nah, ini bakalan terasah banget nih kalau misalnya kalian gabung ke Full Stack Program, karena setiap topik yang ada di layar ini teman-teman bakalan dipelajarin selama kurang lebih 1-2 minggu per topiknya, bakalan panjang banget waktu belajarnya supaya teman-teman bisa dipastikan gitu ya, memahami dari mulai konsep dasarnya hingga nanti cara ngepraktekin di dunia pekerjaannya juga. Gitu. Nah, kurikulum yang ada di RevoU ini dibuat dan dirancang oleh para expertise ya, yang sekarang ini sedang bekerja di berbagai perusahaan di Southeast Asia, dan beberapa materials kita juga bekerja sama dengan pembelajaran dari Microsoft loh teman-teman. Jadi harapannya bisa menjamin learning experience kalian ini lebih up to date juga gitu buat kalian yang nanti gabung ke Full Stack Program. So teman-teman gak usah ragu-ragu ya kalau misalnya kalian kepingin memperdalam skillnya, bisa memperkaya diri dengan memang skill yang dibutuhkan di industri, bisa banget nih supaya bergabung juga ke Full Stack, karena nanti materi yang akan kalian dapatkan bakalan relevan dengan dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Nah, jadi buat yang hari ini kita pelajarin di mini course, terutama di serangkaian acara mini course ini, nanti akan dipelajarin buat teman-teman, memang hanya permukaannya aja gitu ya yang akan diberikan, dan supaya teman-teman bisa ada pengenalan dulu terhadap bidang data analytics, terutama selain teori-teorinya juga praktiknya ya harus dikenalkan dulu gitu ya secara general gitu buat teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalian kepingin mendalami lagi yang lebih lengkap gitu ya, dari mulai materi-materi yang tadi aku
jelaskan itu bisa banget nih bergabung ke Full Stack Data Analytics Program, karena nanti teman-teman bisa dapat akses pembelajaran materi-materinya, video kelasnya itu bisa diakses unlimited 24/7 supaya bisa menunjang juga proses belajar kalian, bisa kalian rewind terus gitu ya materinya. Lalu bakalan ada dedicated study group, ada kelompok belajar untuk bisa semakin mempermudah proses belajar kalian, serta nanti ada live session bersama dengan expert. Jadi semua kelasnya itu live kalau di Full Stack ya teman-teman, bisa dua arah, bisa langsung raise hand dan tanya sama instructor yang merupakan praktisi handal. Dan pastinya selama ngikutin proses belajar sampai dengan nanti proses pencarian karirnya juga, kalian akan didampingin dan disupervisi sama mentor yang berpengalaman supaya nanti teman-teman bisa semakin tercapai gitu ya, bisa membantu kalian mencapai karir goal kalian masing-masing dan juga bisa dibantu dipetakan strategi pencarian karirnya gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan nih fasilitas-fasilitas ketika nanti bergabung ke Full Stack Data Analytics Program. Nah, seperti yang tadi aku jelasin juga ya, teman-teman, kalau di RevoU ada materi-materi data analytics with AI. Apa aja sih kira-kira yang dipelajari dari AI ini? Nah, ini nih teman-teman. Jadi, AI for spreadsheet, AI for SQL, Python, sampai dengan AI for data communication. Ini juga akan menjadi kurikulum yang bisa kalian pelajari secara lebih mendalam di Full Stack Data Analytics Program, karena pastinya di zaman sekarang gitu ya, materi-materi ataupun tools AI ini memang sudah digunakan juga di day-to-day basisnya di industri pekerjaan. Jadi nanti teman-teman bisa up to date nih sama perkembangan zaman dan pastinya bisa mengikuti juga tren-trennya gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa semakin jadi talent dengan skill yang qualified dan mumpuni dan nanti bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lain di luar sana. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang tugas. Jadi ini harap disimak ya teman-teman, biar nanti nggak salah dalam mengerjakan dan supaya teman-teman jadi tahu cara dapetin sertifikatnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, jadi selama serangkaian acara mini course, teman-teman akan dapat 2 tugas aja. Nah, tugasnya cuman ada 2 ya teman-teman selama serangkaian acara mini course ini. Jadi bukan setiap hari ada tugas, enggak, tenang aja teman-teman, tugasnya cuma ada 2. Yang pertama ada certification test. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Ada certification artinya ini salah satu syarat untuk bisa dapetin sertifikat digital, kalian harus ngerjain si certification test ini. Jadi certification test ini adalah soal-soal pilihan ganda di mana nanti 20 soal ini wajib dikerjakan dan ini adalah soal-soal yang materinya berkaitan dengan materi mini course. Lalu ada 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test, tapi untuk yang 16 soal ini optional ya teman-teman. Nah, jadi yang wajib dikerjakan itu sebenarnya hanya yang 20 soal aja dan wajib lulus dari yang 20 soal ini teman-teman sebagai syarat untuk dapetin sertifikat digital, serta jangan lupa wajib hadir setiap hari karena kehadiran kalian akan sangat mempengaruhi pertimbangan pembagian sertifikatnya nanti. Kunci jawaban tidak dibagikan ya teman-teman dan deadline-nya ada di hari Jumat ini jam 12 malam. Kita masuk dulu ke tugas yang kedua. Ada case study. Ini adalah tugas praktikal yang bisa kalian kerjakan, terutama buat yang kepingin mengasah skill di bidang data analytics, boleh ya ngerjain si case study-nya juga. Nah, tapi kalau case study ini memang tidak wajib ya teman-teman. Jadi ini optional aja, boleh dikerjain, boleh enggak. Dan tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali. Tapi buat teman-teman yang nanti ngerjain case study sesuai dengan arahan, bakalan dapat kunci jawaban dari RevoU yang bisa kalian jadikan bahan belajar lagi ke depannya. Lumayan banget ya teman-teman. Deadline case tadi ada di hari Sabtu jam 12 siang. Jangan sampai ketukar deadline-nya. Setelah kelas seperti biasa akan di-share lagi detail mengenai tugas-tugas dan juga deadline-nya di grup. Nanti setelah kelasnya berakhir boleh dicek ya grupnya teman-teman. So, jangan lupa mulai malam hari ini setelah kita membuka akses dan membagikan link untuk tugas-tugasnya nanti di grup, teman-teman udah bisa mulai mengintip dan mungkin mencicil mengerjakan nih tugas-tugasnya supaya nanti nggak kelewatan dari deadline ya. Yang penting pengumpulannya, menyelesaikannya itu jangan sampai lewat dari deadline masing-masing tugasnya. Dan untuk dikerjakan tugas-tugas ini supaya teman-teman bisa dapat nih benefit-benefit seperti misalnya mengasah dan menguji kemampuan kalian di bidang data analytics,
kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk dapetin jalur fast track untuk bisa bergabung ke full stack program. Dan yang ketiga pastinya kalian bisa dapetin sertifikat digital yang bisa kalian post gitu ya, yang bisa kalian unggah di LinkedIn dan sosial media mungkin untuk meningkatkan personal branding kalian secara profesional. Nah, ada kabar baik buat kalian yang ikutan mini course di batch kali ini. Nanti kalau misalnya kalian ngerjain certification testnya dan lulus dari certification test tersebut serta hadir terus setiap hari, maka teman-teman akan dapat sertifikat digital yang bisa kalian gunakan untuk ikutan social media competition. Seru banget ya teman-teman, nanti kalian bisa menangin nih eksklusif Revoyu merchandise dengan cara nanti kalian bisa ngepost gitu ya sertifikat yang akan kalian dapatkan ke social media kalian. Misalnya LinkedIn dan lain-lain untuk bisa meningkatkan juga personal branding kalian secara profesional dan sekalian bisa nge-showcase skills di bidang data analytics. Setelah itu, kalian juga bisa memperluas jejaring nih ke sesama data analytics antusias lainnya dan kalian bisa tergabung di komunitas Revoyu Mini Course Community dengan jumlah anggota yang udah nggak main-main ya teman-teman. Jadi buat yang nanti kepingin juga ikutan social media competition, jangan kemana-mana, bisa stay tune terus di grup karena informasinya bakalan kita bagikan setelah teman-teman nanti dapetin sertifikat mini course-nya. Nah, sekarang kita bahas mengenai jalur fast track yang tadi sempat aku sebutin ya. Jadi jalur fast track ini apa? Kalau kalian mau bergabung ke Full Stack Data Analytics Program, sebenarnya kalian itu harus melalui serangkaian tes kecocokan dan juga proses admission-nya dulu. Mulai dari pendaftaran, ada tes masuknya, ada video call interview, sampai nanti kalau sudah lolos, kalian bisa bergabung di Full Stack Data Analytics Program ini. Nah, tapi khusus buat teman-teman yang nanti ngerjain certification test beserta dengan logical test yang 16 soal juga dikerjakan secara maksimal dan bisa dapat nilai yang maksimal juga dari tugas tersebut, maka teman-teman akan dapat yang namanya jalur fast track ini, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian loncatin supaya bisa lebih cepat ngikutin proses admission dan bisa memperbesar peluang keterima bergabung di full stack programnya. Nah, kenapa nih harus ada tes masuknya dulu gitu ya? Ada alasannya nih teman-teman. Yang pertama, untuk bisa menguji kecocokan kalian dalam berkarir di bidang data analytics ya pastinya. Lalu yang kedua, supaya tim Revoyu juga bisa bantu nih merencanakan strategi karir jangka panjang kalian ke depannya. Nah, yang ketiga, untuk bisa menentukan besaran job guarantee karena nanti di Revoyu Full Stack ada job guarantee sampai dengan 100%. Dan yang keempat, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung karena dengan adanya tes masuk ini artinya teman-teman akan dikelilingin dengan orang-orang yang sama-sama punya motivasi tinggi dalam belajar sehingga bisa jadi support system yang baik juga. So, buat yang kepingin dapetin jalur fast track, silahkan nanti certification test dan juga logical testnya dikerjakan secara maksimal ya, teman-teman. Nah, tapi buat yang udah nggak sabar, kepingin cepet-cepetan ngetekin duluan slot untuk kelas full stack di batch yang terdekat, mumpung masih ada kuotanya ya, teman-teman, semakin menipis nih kuotanya. Yang pengen cepet-cepetan ngetekin dulu slot kelasnya, boleh daftar dari sekarang, karena pendaftarannya masih gratis, teman-teman. Dan tenang aja, nanti setelah mendaftar, misalnya ternyata kalian dapat yang namanya jalur fast track ini, maka kalian tetap akan bisa ya ngeloncatin tahapan tesnya supaya bisa lebih cepat juga keterima bergabung di full stack program. Oke deh teman-teman, untuk sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Jangan lupa besok kita akan ketemu lagi di sesi yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan karena kehadiran kalian juga wajib ya untuk bisa dapetin sertifikat. Jadi besok kita akan ketemu lagi di sesi simulasi. Jadi yang pengen latihan menggunakan tools di bidang data analytics untuk hands-on praktik langsung gitu ya. Aku tunggu kehadirannya besok karena pastinya bakal seru banget sesi practical simulation-nya. Oke, kalau gitu jangan lupa juga buat teman-teman yang kepingin bergabung di Full Stack Data Analytics Program, mumpung masih ada kuota kelasnya ya, silahkan bisa daftar dari sekarang karena pendaftarannya masih gratis dan kalian bisa amankan dulu gitu ya slot untuk tes kecocokannya dan juga konsultasinya secara gratis. Dan itu aja buat sesi hari ini. Jangan lupa teman-teman jangan kemana-mana setelah ini, boleh tunggu dulu di sini sampai kalian menemukan informasi seputar form absensi dan juga feedback yang harus kalian isi ya. Jadi nanti jangan lupa mengisi absen setelah selesai kelas setiap harinya. Oke deh, kalau gitu teman-teman aku pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah hadir. Selamat malam dan see you tomorrow semuanya. Bye-bye.
Revonirs, jangan lupa isi form kehadirannya ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Form kehadiran ini cuma bisa diakses melalui YouTube loh. Gampang banget kok caranya. Tinggal scan aja QR code yang ada di layar ini, atau teman-teman juga bisa sambil pause ya. Atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat dan juga description box. Setelah itu tinggal isi aja deh formnya. Pastikan kamu mengisi dengan data diri yang benar dan juga gunakan email yang sama dengan email pendaftaran ya. Terima kasih.